Ya, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Haji Rhoma Irama mengenai kesiapannya menjadi bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Menarik sekali, begitu banyak gambaran dan klarifikasi yang sudah diberikan. Tapi kita akan melanjutkan lagi obrolan kita dengan cara, salah satunya kita juga ingin mendengar bagaimana tanggapan dari Anda pemirsa melalui line telepon yang kami sediakan dan tertera di layar kaca Anda. Silakan, kami ingin mendengar bagaimana pendapat Anda mengenai Bang Haji Rhoma Irama. Respon lah ya, respon dari pemirsa. Karena ini Indonesia Bicara, jadi semua warga Indonesia boleh berbicara. Benar ya, kita terkait juga dengan calon presiden. Bang, ngomong-ngomong soal politik, sudah ada partai politik yang mendukung? Kendaraan politiknya sudah siap? Kan 20%. Iya, nanti Anda akan melihat itu sendiri ya. Jadi selama Dari ini belum, sekian sekarang ini partai belum. politik, sinyal-sinyal itu sudah ada gitu. Baru sinyal-sinyal, tapi Sinyal mendukung secara penuh belum. Tapi kan karena partai politik kan perlu mengadakan konsolidasi, rapat internal. Iya. Bukan langsung ujuk-ujuk, Rama, kan nggak gitu. Belum pernah ya, belum ada ya untuk sinyalnya itu sudah ada. Ya. Tapi Bang Haji, kalau seandainya ditawarkannya bukan sebagai RI 1 tapi sebagai RI 2, setuju tidak? Saya juga belum bisa menjawab itu. Oke. Belum sampai ke sana tahapan. Oke, kita masih punya satu narasumber lagi, Anya. Ya, sudah ada Mas Gun-Gun Herianto di sini, seorang pengamat politik. Nanti kita akan berbicara, Mas Gun-Gun, apa kabar? Sudah semangat. Oke, silakan. Ya, baik. Nah, sebelum saya ke Mas Gun-Gun, kembali saya ke Bang Haji terlebih dahulu. Bang Haji, kalau kita bicara soal, lagi-lagi ya, soal capres, tentu ada elektabilitas dan juga ada popularitas gitu. Mungkin yang Anda miliki sekarang adalah sebuah popularitas yang cukup tinggi juga, begitu ya. Betul. Siapa sih tidak kenal dengan Bang Haji gitu. Sampai ke luar negeri. Betul, tapi bagaimana dengan elektabilitas Anda itu? Electability dan popularity itu sesuatu yang saya rasa sinergi. Ya. Indikatornya ketika Roma mengadakan live concerts, ketika Roma mengadakan tablik akbar, itu Siapa sih yang nggak kenal? manusia ribuan bahkan puluhan ribu di pelosok tanah air ini. Nah, ini indikator bahwa popularity dan electability itu sejalan. Buktinya begini, saya pernah katakanlah test the water ya, di Banten. Ketika saya tablik akbar, saya lontarkan isu ini bahwa ada sekelompok kalangan politisi dan ulama Iya. mendorong saya untuk tampil 2014. Spontan mereka takbir, Allahu Akbar, puluhan ribu. Itu artinya setuju? Iya, artinya kalau nggak setuju dia diam aja dong. Itu indikator bahwa popularity sejalan dengan electability. Kenapa? Roma bukan hanya sekedar seniman. Bukan seperti misalnya, mohon maaf ya, Roma itu seniman plus-plus. Roma seniman yang politisi. Roma seniman yang agamawan. Ya. Roma seniman yang negarawan. Ya. Itu bisa dilihat dari lirik-liriknya. Jadi kalau misalnya seorang seniman ansih mau tampil sebagai presiden, itu aneh. Iya. Baik. Tapi kalau ini buat Roma yang dibicarakan. seorang Roma tampil sebagai presiden, masyarakat nggak aneh. Kenapa? Lirik-liriknya, kiprahnya. Itu sudah Dia politisi dan dia agamawan. Jadi antara nggak jauh. Dan selama ini secara informal Roma sudah memimpin bangsa. Oke, Baik. saya ke Mas Gun-Gun. Ya. Mas Gun-Gun, Anda sepakat tidak apa yang dikatakan oleh Bang Haji. bahwa memang elektabilitas dan juga popularitas itu Seiring. seiring sejalan begitu? Ya, saya sebelum mengomentari itu bahwa pencapresan seseorang di negara demokrasi yang terbuka itu memang butuh 4 paling tidak prasyarat. Pertama itu yang disebutkan elektabilitas, kemudian popularitas, kapabilitas, dan tentu dukungan mesin parpol. Karena bagaimanapun syarat untuk mencapreskan itu kan harus didukung oleh parpol atau gabungan partai politik. Ya. Nah, saya tadi mendengar Bang Haji bicara tentang popularitas dan elektabilitas. Jadi memang tidak seluruh popularitas itu bisa dikonversikan menjadi elektabilitas. Karena dalam konteks perilaku memilih atau voting behavior, itu setiap popularitas belum tentu bisa kemudian dijadikan elektabilitas. Saya bilang bahwa tidak seluruh orang populer punya tingkat keterpilihan tinggi. Baik. Contoh misalnya, beberapa artis bersaing di pilkada, beberapa public figure baik itu dari pengusaha, mantan birokrat, militer,
bersaing seperti misalnya Pak Agung di Jabar Iya, ya Baik, nah dan ini lain-lain menarik. ya. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama kalau ingin mencapai elektabilitas itu apa? Tentu untuk mencapai elektabilitas harus menunjukkan political performance yang bagus karena ini bicara impression management ya, bicara misalnya kesan publik terhadap Bang Haji. Bang Haji selama ini track recordnya udah bagus dalam konteks misalnya popularitas, misalnya sebagai agamawan, sebagai pekerja seni, sebagai seniman udah luar biasa 800-an ya Bang Haji lagu yang judul lagu yang sudah dipublikasikan ke halayak. Ini kan sebuah karya yang luar biasa. Makanya wajar orang melabeli Bang Haji sebagai Raja Dangdut, misalnya atau maestro dalam bidang musikal dangdut ya. Tetapi kalau bicara politik, tentu Bang Haji harus berkompetisi dengan figur-figur lain. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan besar juga begitu ya. Harus berkompetisi dengan calon-calon lain begitu ya. Bang Haji, saya berikan pertanyaan kalau misalkan kita melihat calon-calon mungkin yang sudah ada begitu ya. Ada Abu Rizal Bakri, kemudian juga ada calon-calon muda lainnya begitu kan. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Adakah mungkin ketakutan untuk dengan calon-calon atau kandidat-kandidat lain, modalnya juga besar loh Bang Haji. Terutama masalah dana nih Bang Haji. Sebelumnya saya mau tanggapi beliau ini ya. Antara popularity dan electability. Beliau rupanya tadi nggak menyimak. Saya katakan ketika saya tampil dalam tablik akbar yang di hari puluhan ribu orang, itu indikasi popularity. Tapi ketika saya test the water, bahwa apakah Anda setuju saya didorong oleh ulama untuk menjadi presiden, Mereka memiliki keyakinan. mereka semuanya takbir mengangkat tangan. Itu indikator electability. Tetapi saya agak sedikit berbeda Sebentar, ya. itu indikator ya. Itu indikator. Yang kedua, bahwa saya katakan tadi, Roma not just artis ansih. Saya berpolitik sejak tahun 97, mungkin Anda belum lahir. 77. 77, saya sudah main politik. Ya. Saya juga sudah masuk Senayan sebagai anggota DPR. Itu artinya saya berpolitik itu buat saya politik itu bukan hal yang aneh. Begitu juga sebagai pemimpin bangsa, buat saya bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Selama ini saya sudah memimpin bangsa. Setiap Jumat saya berkhutbah, memimpin umat, memotivasi umat. Setiap tahun saya khutbah di Idul Fitri, Idul Adha. Setiap saat saya keliling Indonesia ke pelosok-pelosok tablik akbar. Memberikan ceramah dengan penyuluhan bagi ini umat. menarik sekali. Ini adalah Gimana Mas Gun-Gun? Jadi bukan hanya teori loh ternyata ya. sudah luar biasa. Makanya sebetulnya begini. Jangan nilai Roma sebagai seniman ansih gitu. Tentu kita tidak menilai Bang Dan Haji ini saya sebagai mohon seniman maaf, ansih ya. semestinya bukan saya yang bicara. Semestinya yang bicara ini bukan saya. Ini seperti orang onani. Tapi saya mau memberi informasi kepada beliau. Boleh kita kasih kesempatan Yang kayaknya belum ngerti Roma Irama gitu. Sekarang kita bantu biar mengerti. Mestinya orang yang tahu Roma yang bicara di sini. Dia nggak tahu Roma berarti. Saya sekali lagi ya, tidak dalam konteks memosisikan Bang Haji dalam konteks personal, tetapi dalam konteks Bang Haji yang berniatan untuk mencapres di 2014. Dan statement yang saya nggak niat, saya didorong. Yang saya kritisi adalah tingkat elektability dan popularity. Jadi salah satu cara untuk mengukur elektabilitas sebetulnya adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah contohnya adalah pre-election survey. Jadi kalau orang misalnya mengatakan akan mendukung Bang Haji di forum yang terbuka begitu ribuan massa atau mungkin jutaan massa, itu belum bisa menjadi indikator yang konkret. Soalnya begini, seringkali misalnya survei-survei ilmiah itu bisa men-tracking. Itu kan opini publik itu meskipun berserakan, opini publik kemudian bisa diukur. Nah, ukuran-ukuran elektabilitas itu yang seharusnya menjadi landasan. Oke, elektabilitas misalnya Bang Haji tinggi. Saya tidak meragukan popularitas Bang Haji, tetapi kemudian harus ada satu step lagi yang dilakukan Bang Haji adalah melakukan tracking opini publik melalui survei yang disebut dengan pre-election survey. Dan itu apakah sudah dilakukan atau belum, saya belum tahu. Jadi saya tidak mempersoalkan siapapun warga negara mempunyai hak untuk kemudian mencapreskan diri, apalagi misalnya punya popularitas, modal popularitas, dan tentu track record sebagai tokoh bangsa. Itu tentu punya hak dan kita harus dorong, kita apresiasi kok Bang Haji Bang Haji nyapres. bagaimana?
Sudah Ya. dilakukan mungkin Siap langkah Oke, langkah sekarang namanya pre-electability itu, Pre-election survey. pre-election survey sebetulnya sudah dilakukan. sudah pernah dilakukan. Bagaimana hasilnya? Yang melakukan bukan saya, para pendorong ini, para pendukung ini, Oke, hasilnya seperti yang apa? mendorong saya. Hasilnya Anda semua bisa lihat sendiri di Ini dia nih, reaksi masyarakat udah menjadi salah sudah satunya. Anda bisa lihat di internet misalnya. Baik. Ya. Ya itu di situ Jadi kalau hasilnya menurut Iya, Anda sudah iya. cukup memuaskan begitu ya. bukan bagaimana begitu, dengan, tetapi dengan kandidat-kandidat lain respon tadi? positif itu Kandidat-kandidat lain dari pertanyaan saya tadi? Kenapa? Bagaimana dengan kandidat-kandidat lain yang juga muncul pada saat Mereka pencapresan di dananya kuat 2014? banget loh Bang Haji. Oh, saya penampilan saya sebagai capres, calon capres berbeda sangat dengan Bang Abu Riza, sangat berbeda dengan Titik perbedaannya di mana? dengan Mas Prabowo, sangat berbeda dengan Ibu Titik Megawati. perbedaannya di mana Bang Haji? Kalau beliau-beliau adalah memang mau tampil secara ambisi positif. Ya. Dengan ambisi positif, mereka mau tampil sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Tapi saya bukan orang yang berambisi untuk Ya. menjadi presiden. Oke, baik. Tapi Jadi, saya latar orang belakangnya yang sudah berbeda. didorong, Iya. didorong, didesak. Oke. Nah sehingga kalau Anda menanyakan tadi, ente udah punya duit berapa menjadi presiden? Oke. Terus terang buat saya sepeser pun saya tidak akan keluar uang. Baik. Mas Gunggun, Karena kita kalau tetap saya apresiasi keluar ya. uang Iya. Kita itu tetap menghargai saya apapun. berambisi Ya. jadi presiden gitu. Siap. Baik. Oke. Terima Kita- kasih kita tunggu banyak, nanti Bang langkah-langkah Haji Roma berikutnya, gitu ya Anya ya. Kita Iya. tunggu langkah-langkah berikutnya nanti seperti apa. Tapi kita harus mengakhiri untuk dialog kita pada siang hari ini. Seru sekali padahal, tapi mungkin ada kesempatan. Sambil mendengar kira-kira persiapannya sudah sampai di mana, kita akan ikuti terus Bang Haji Roma Irama dengan persiapannya. kan? Selesai dulu. Dulu nanti kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Tapi kita tidak akan langsung berpisah kepada Anda, pemirsa. Kita akan hadirkan lagi topik-topik yang tidak kalah menariknya. Salah satu yang menjadi hangat yaitu dengan dibubarkannya BP Migas oleh MK. Bagaimana nih kelanjutannya? Kita akan kembali lagi hadir saat lagi, tetap bersama kami dalam Ini Indonesia selesai. Bicara. Oke, terima kasih banyak.